Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Forensik Digital kelas B akan menjelaskan terkait cara penggunaan software mobile edit sebagai salah satu software untuk melakukan investigasi di device mobile. Kemudian kita lanjut. Adapun anggota dari kelompok kami ada Mas Arda, NRP akhir 34, ada Hafif, NRP akhir 02, ada Virus Aska, NRP akhir 017, ada saya sendiri, Rama M, NRP akhir 41, dan ada Ilham, NRP akhir 042. Kemudian untuk isi dari video ini ada 4, nama tools forensik dan jenis barang bukti yang digunakan, kemudian cara instalasi softwarenya, kemudian cara menggunakan softwarenya, kemudian hasil forensik dan analisis hasil dari software tersebut. Kemudian masuk ke bagian yang pertama, yakni tools dan barang bukti yang digunakan. Jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan terkait tools mobile edit. Mobile edit ini merupakan salah satu produk forensik digital yang dikembangkan oleh perusahaan Compelson Labs namanya, yang dapat mencari, meneliti, dan memberikan laporan dari data yang ada pada sebuah handphone. Nah, mobile edit ini dapat dikoneksikan dengan HP melalui berbagai cara seperti WiFi, Bluetooth, iCloud, dan melalui kabel. Dan ya pada video kali ini kita akan pakai kabel untuk melakukan koneksinya. Kemudian dari data-data tersebut, di sini ada list yang bisa kita lihat seperti spesifikasi device, daftar kontak, daftar panggilan, daftar pesan, dan lainnya yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian ini tampilan awal dari mobile edit saat kita telah install nanti. Kemudian ini barang bukti yang dipakai, Xiaomi Redmi S2 yang kapasitas RAM-nya 3 GB dan beberapa data sesuai yang ini. Kemudian tutorial instalasi software. Jadi pertama-tama itu kita masuk ke situs resmi dari mobile edit, mobileedit.com. Kemudian di sini kita bisa pergi ke bagian produk, kemudian mobile edit forensik. Kemudian di sini kita bisa klik buy new. Kemudian di sini ada beberapa versi untuk yang single phone atau standar atau pro. Tapi dalam video kali ini kita akan menggunakan software bajakan dari mobile edit ini yang versi pro-nya yang didapatkan dari Commerce. Jadi kita langsung saja. Ya, jadi setelah kita dapetin file zip dari mobile editnya yang ini, yang versi 7.4.0, kita ekstrak saja, terus nanti hasil ekstraknya akan bentuk seperti ini, folder. Di dalam foldernya ini ada 3 folder lagi, ada folder setup, crack, dan keygen. Jadi pertama-tama itu kita masuk ke folder setup, kemudian kita sisa jalankan installernya, kemudian nanti sisa ikuti default perintah instalasi yang diberikan. Nah, setelah itu aplikasinya sudah terinstall, tapi masih aplikasinya saja, belum ada lisensi dan sebagainya. Kemudian kita jalankan atau uncrack atau unzip maksudnya file zip ini, nanti keluar file ini, nanti file ini yang dipindahkan ke hasil tempat instalasi installer sebelumnya. Kemudian kita buka file keygen. Keygen ini untuk melakukan aktivasi lisensinya, tapi karena ini sedikit berisi virus, jadi kita pertama-tama untuk matikan antivirus dari komputer kita. Nanti karena kalau nggak dimatikan itu nanti ekstraksinya gagal. Nah, setelah diekstrak, nanti kita sisa jalankan file Macgen-nya ini, kemudian arahkan nanti path-nya menuju folder di mana softwarenya itu diinstal. Dan setelah itu nanti
toolsnya atau software mobile forensiknya sudah bisa dibuka seperti ini. Kemudian selanjutnya kita menuju tutorial menggunakan softwarenya. Jadi setelah softwarenya dibuka, nanti kita bisa klik start di menu paling awalnya. Nah setelah itu di sini ada keterangan no device connected. Kita sisa pasangkan handphone kita dengan PC kita pakai kabel. Nah ini sedang proses untuk melakukan koneksi ke handphonenya. Nah setelah itu nanti ada keterangan bahwa satu device sudah terkoneksi, yakni Xiaomi Redmi S2 yang sebelumnya. Nah setelah di menu ini sudah ada fitur yang sebenarnya bisa kita gunakan, seperti yang tertera di sini. Ada pertama itu ada phone data preview. Jadi ini akan melakukan ekstraksi data-data sederhana dari phone yang hasilnya nanti akan kita lihat. Ini masih dalam proses ekstraksi. Nah setelah proses ekstraksi dasarnya selesai, nanti akan menampilkan beberapa data seperti daftar kontak. Di sini ada beberapa daftar kontak yang disimpan oleh HP yang terkoneksi, kemudian ada pesan-pesan terakhir, kemudian ada daftar panggilan, dan juga ada organizer atau mungkin semacam meeting yang tersimpan dalam HP itu. Setelah itu kita bisa close. Kemudian kita sisa finish untuk fitur yang pertama. Kemudian selanjutnya kita sisa next untuk melakukan explore terhadap fitur yang lainnya. Oh ya, sebelum yang halaman ini nanti akan ada perintah untuk melakukan instalasi konektor dari Mobile Edit ke HP kita. Nanti sisa disetujui saja dan di allow juga di HP-nya untuk melakukan instalasi konektornya. Kemudian sampai di menu utamanya. Di sini di kanan ada 6 menu: specific selection, full content, application analysis, delete data only, device only, dan parental check. Dan di sisi kiri ini ada filter yang bisa digunakan untuk melakukan ekstraksi data nantinya. Dan pada demo kali ini saya akan menjelaskan terkait yang fitur specific selection-nya dan filternya itu kosong. Kita sisa klik yang specific selection ini, nanti ada tanda centang. Kita sisa next. Kemudian di sini kita pilih bagian apa dari HP ini yang akan kita ekstrak datanya. Di sini ada beberapa pilihan seperti kontak sebelumnya, message, email, calls. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan ekstrak terhadap image file, audio file, video file, dan dokumen untuk menghemat sedikit waktu. Nah setelah itu kita sisa next saja. Kemudian di sini ada report setting. Nanti keluaran dari Mobile Edit ini berupa report yang bisa kita setting di sini. Jadi kita bisa isi beberapa keterangan di sini, misalkan untuk investigator detailnya kita isi. Kemudian email sebagai contoh. Kemudian ya di sini tidak lengkap tapi nggak apa-apa karena ini sebagai contoh. Kemudian kita sisa next. Kemudian di sini kita pilih bentuk reportnya apa, bisa disediakan sebagai HTML, PDF atau Excel. Di sini kita defaultnya PDF. Kemudian kita next. Kemudian ini kita ada pemberitahuan kamera balistik ini untuk menentukan file foto itu apakah diambil dari foto HP atau tidak. Ini
cuma pemberitahuan aja. Kemudian kita next. Kemudian di sini ada export name-nya dari foldernya, nanti outputnya itu berupa folder yang akan disimpan di destinasi ini. Kemudian kita sisa klik export. Tapi karena prosesnya ini memakan waktu lebih dari setengah jam dan kita udah sediakan hasilnya, ya mungkin kita bisa lihat hasil dari ekstraksi sebelumnya. Dan ini ya, jadi yang seperti tadi, outputnya itu berupa folder, yang di dalam foldernya itu ada file dan report dari analisis sebelumnya. Di sini ada file PDF report yang ukurannya cukup besar. Kita coba buka. Dan masih loading. Dan ini hasil report PDF yang tadi. Dari mungkin untuk tutorial penggunaannya sekian. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, yakni ya masih loading, yakni hasil forensik dan analisis singkat hasilnya. Ya, jadi seperti tadi, hasilnya itu berupa PDF yang di halaman awalnya itu ya ada keterangan HP-nya yang kita analisis. Dan ini cukup detail, sudah bisa ngebedain manufakturnya Xiaomi, kemudian produknya itu Redmi S2, kemudian platformnya Android, jenis Androidnya apa, dan beberapa data bisa dilihat di sini. Kemudian apabila kita scroll, di sini ada lebih spesifik terkait device-nya. Kemudian ya di sini udah mulai muncul bagian data yang kita ekstrak. Di sini untuk yang pertama ada image file. Ini sebagai contoh salah satu image file yang ada yang disimpan di HP-nya di part ini. Kemudian hasilnya langsung ditunjukkan seperti itu. Nah, ini salah klik. Ini bisa ditunggu lagi. Ya, itu untuk image filenya. Dan karena image-nya ada banyak di sini, mungkin kita coba scroll ke bagian tengah mungkin atau bawah. Nah ini di halaman 5.000-an di sini udah ada list video yang ada pada HP. Sebagai contoh ini file name-nya berupa angka, kemudian path di HP-nya ini, dan size-nya adalah sebagai berikut. Kemudian kita coba scroll tadi ke atas. Nah ini ada file audio yang ya seperti tadi, ada data-data yang bisa dilihat di sini. Ada data modified, akses, dan durasi dari audionya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Nah ini ada salah satu dokumen PDF yang ada di HP, yang ya terdapat juga data-data spesifik yang mungkin bisa digunakan untuk melakukan investigasi nantinya. Dan mungkin sekian untuk presentasi atau tutorial menggunakan Mobile Edit dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih.